lintas budaya bukanlah hal yang asing lagi. Banyak diaspora mencoba peruntungan di negeri orang. Mereka membawa serta budaya, makanan, bahasa, hingga kebiasaan khas dari tanah asal. Inilah yang membuka ruang bagi pertukaran budaya yang hidup dan dinamis. Di Indonesia, kita kerap menjumpai orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang berusaha memahami budaya lokal. Sementara itu, di luar negeri, banyak warga Indonesia yang tengah berjuang menyesuaikan diri, menjaga identitas, dan menjadi jembatan antar bangsa. Budaya, makanan, bahasa, hingga gaya hidup menjadi bentuk diplomasi paling nyata dari masyarakat sipil tanpa aturan baku, tanpa batasan yang kaku. Dalam video ini, kami ingin mengajak Anda menyelami perspektif para pendatang dan perantau, apa yang mereka lihat, rasakan, dan pelajari saat melintas batas-batas budaya. First of all, thank you so much for being here today and agreeing to be interviewed with us. Okay, it's my pleasure. Yes, my name is Habibah Ulehadi and this is my friend. Okay, nice to meet you guys. Yes, we'll be asking you a few questions, so please feel free to answer in any way you're most comfortable. Okay. The first question is, could you please introduce yourself Okay. and tell us where you're from? My name is Zainab Muhammad Nangula. I am from Sierra Leone. Oh, Sierra Leone. Yeah, Sierra Leone. And next question is, what made you interested in visiting or living in Indonesia? Because I have scholarship, that's why I decided to study in Indonesia. A scholarship. Yeah. Next question is, what cultural difference between your country and Indonesia do you find most interesting? Like my country or culture, like the Muslims in my country, the Muslims are not too much, they are not plenty. Indonesia, they have Muslims more than us. And two, the food, Indonesian food are very spicy. Yeah, most of the food are very spicy. In our country, we don't have too much of spicy foods. And two, the way of greeting. In our country, when we used to greet elder people, we always shake the hands. But most of Indonesia people I've seen, when they greet elder people, they used to kiss the hand. Okay, and so the next one is about Indonesia. Every time rice, they eat rice. In the morning rice, afternoon rice, and the evening rice. But in our country, we eat different food like fufu, bright, and rice too. Not every time we eat rice. But it's better. I've used to eat now. The rice, yeah. Yes, we always eat rice. Yeah, rice. How did you adapt to Indonesian culture? Firstly, it was very difficult for me because of the language. It's very difficult. But as time goes on, I start to learn Bahasa a little bit, and I understand a little bit about it. And the people, they are very friendly too, and now I'm used to them. Yeah, that's yeah. How do you practice your own culture while living in Indonesia? I not practice my own culture because I'm the only person from Sierra Leone who is living here. That's why I do not practice my own culture. But I've used to Indonesia culture because it's almost 1 year since I came here. Yeah. What has been your most memorable or interesting experience while living in Indonesia? Yeah, like the first time I arrived in Indonesia, most of Indonesia people want to talk to me. What is your name? Where are you from? They are very friendly and kind, nice people. So I will always remember that even when I go to my country, I always say that Indonesian people are very nice, they treat me very nicely, are very lovely and kind, family too. Yeah. Alright, the last question is, what message would you like to share about Indonesian people, about your culture? Yeah, Sierra Leone too is a very nice country. We love music, listening to music, dance. And if you go to Sierra Leone, you see that Sierra Leone people are very friendly like Indonesia people. So, if you have the time, you have to visit my country too and learn more about our cultures. So, that's all I have for you. Thank you for the interview, and I really appreciate you guys. Alright, I will come to your country later. Okay, Thank you so much for this experience. Okay, welcome. I'm very grateful. Ya, perkenalkan nama saya Pauhan Saputro. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang saya berdomisili di
eh, Hakodate. Hakodate itu ada di daerah Jepang, Pulau Hokkaido, dan saya di sini sebagai Jisuse. Oke Mas, jadi sesi ini sebelumnya. Jadi pertanyaan ini terkait sama budaya. Kalau menurut Hmm, Mas sendiri, gimana sih perbedaan budaya yang menarik antara Indonesia sama negara Jepang yang sekarang Mas tempatin? Kalau Perbedaannya perbedaan yang gimana? menarik, hmm, terutama apa ya, sopan santun sih ya menurutku. Ya kalau di Indonesia kan juga sopan santun juga dijunjung tinggi ya. Kalau di Jepang juga mungkin jadi kewajiban gitu loh. Misal kita setiap itu lingkungan aku kan lingkungan kerja ya, lingkungan kerja. Jadi setiap pagi kita ketemu itu harus apa, salam. Kalau di sini salam itu kayak ojigi itu dengan cara menunduk. Kalau di Indonesia kan salam mungkin kayak berjabat tangan gitu ya. Kalau di sini itu kayak kalau siapa kita nunduk gitu loh. Kalau mungkin di sini kita setiap pagi ketemu orang, terutama orang Jepangnya, gitu kita nggak salam, eh, bisa jadi kita di apa ya, di notice gitu lah. Kenapa kamu tadi nggak salam? Itu yang mungkin menarik menurutku. Terus kedua masalah eh, makanan terutama. Makanan di Indonesia kan itu rempah-rempahnya kuat banget ya. Kalau di Jepang itu Ya, betul. ya, kalau di Jepang mungkin kayak makan makanan, ya kebanyakan makan makanan apa sih ya, mentah-mentah gitulah, terutama daging-dagingnya yang mentah-mentah gitu. Mungkin kayak sebagai aku orang Indonesia ya, ya agak aneh sih gimana gitu. Terus yang Ya, ketiga mungkin kayak eh, perbedaan apa ya, agama. Kalau di Indonesia kan banyak banget agama-agama ya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Kalau di sini itu kebanyakan dari penganut agama Shinto. Kalau nggak salah, agama Shinto itu apa ya, kepercayaan kepada dewa matahari ya, kalau nggak salah ini. Terus kalau eh, di Indonesia kan kayak saling toleransi itu kuat banget ya. Kalau di sini toleransinya agak kurang sih menurut kalau soal agama ya. Terus ke yang selanjutnya kalau budaya, kalau menurut makanan itu tadi cara makan. Kalau di sini makan apa-apa itu pasti pakai sumbit ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia kan pasti iya. pakai tangan ataupun pakai sendok. Jadi kalau orang Jepang lihat kita makan pakai sendok ataupun tangan pasti ditanya, emang kalau di Indonesia orang-orangnya rata-rata pakai tangan apa sendok itu? Iya, kita jawab iya. Ya, agak agak heran sih terutama orang-orang Jepang ini. Mungkin ya itu sih, selama 6 bulan di sini aku masih menemukannya perbedaan budaya yang menarik ya, yang itu dari 4 hal tersebut. Oke, menarik banget ya soal gimana cara makan dan tadi cara Hmm, salaman hmm, segala macam. Terus kalau Mas Ohan sendiri sebagai hmm, orang Indonesia ya, gimana cara untuk menjaga Mas Ohan sebagai orang Indonesia bagaimana untuk hmm. menjaga dan mempraktikkan budaya Indonesia di Jepang sendiri? Gimana Mas Hmm. menjaga dan Ya, mempraktikkannya? kalau masalah menjaga atau mempraktikkan masalah budaya Indonesia tetap ya, kalau menurutku ya, walaupun di Jepang kita tetap eh, kayak melestarikan budayanya, tetap pakai produk-produk atau budaya-budaya Indonesia kita pakai di sini juga, terutama kayak batik. Aku tetap bawa batik di sini. Aku pakai, tetap aku pakai di sini walaupun kayak seminggu sekali kita kalau misal lagi keluar aku pakai. Terus tapi apa ya? Kalau pakai batik di sini agak takut gimana gitu. Maksudnya kalau batik, terutama batik di sini kayak kesannya kayak eh, jadi apa ya? Itu orang Yakuza, tahu nggak Yakuza? Hmm. Maksudnya Oh kalau iya iya orang-orang pernah Jepang, pernah. hmm, orang Jepang itu kalau lihat kita pakai batik kayak kesannya kita kayak orang Yakuza. Kalau Yakuza kan di sini kayak terlalu apa ya? Ditakuti lah. Jadi agak agak gimana kalau pakai batik juga gitu. Tapi tetap aku pakai di sini. Yep.
selain dari Mas yang pakai batik itu terus takut dibilang Yakuza itu, apa Hmm, pengalaman paling berkesan lagi untuk Mas hmm, dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri? hmm. Kan waktu pertama kali tiba di Jepang itu kan kayak kita di sini juga masih proses belajar sekitar 1-2 bulan di training center gitu ya. Nah, sebelum keberangkatan ke perusahaan itu kita bertemu sama kayak apa ya, Satso itu direktur lah, CEO yang punya perusahaan itu. Nah, aku di situ aku bawa oleh-oleh dari Indonesia itu batik sama kayak makanan-makanan khas Indonesia, makanan ringan khas Indonesia gitu. Aku kasih ke direktur perusahaan itu, dan dia itu kayak wah, terima kasih banget gitu loh, kayak terima kasih banget ini, kayak bilangnya bagus banget batiknya, ini apa kan aku simpan gitu. Dia cuma bilang bahkan aku simpan, nggak aku pakai gitu, karena ya itu tadi orang Jepang pun takut juga kalau pakai batik gitu. Mungkin itu sih paling berkesan kayak menurutku, memperkenalkan budaya Indonesia. Orang Jepang aja suka kalau dikasih batik sampai muji-muji, bagus banget itu batiknya. Mungkin itu. Nah, oke, pertanyaan terakhir ya Mas. Hmm. Apa pesan yang mau Mas sampaikan ke masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga atau melestarikan budaya kita? Saya sih tetap jaga biar nggak hilang. Kayak sekarang kan mungkin media udah banyak, kita perkenalkan itu lewat media sekarang itu loh. Hmm. Jangan sampai hilang. Kita juga terus dukung para para apa para seniman-seniman juga, kayak misal lagu, makanan, eh, pakaian juga, kita juga harus tetap support. Terus apa ya? Ya jangan sampai hilang lah. Kalau kita juga udah tahu, kita juga tularin juga ke misal ke anak-anak kecil itu biar nggak hilang lah. Itu buat apa ya? Identitas budaya kita sih, identitas negeri. Pokoknya mungkin itu pesanku. Baik Mas, ini penasaran aja sih. Kalau pas waktu Hmm. Masnya pakai batik itu, Masnya pernah nggak sih ada ketemu sama Yakuza gitu? Atau misalnya ada pengalaman sendiri? Hmm, kalau pengalaman mungkin ya, kalau menurutku itu kan sekarang terutama Yakuza itu udah di apa ya, udah diblok sama Jepang. Jadi sekarang kalau Yakuza Yakuza itu nggak mempertontonkan dirinya secara terang-terangan gitu loh. Jadi Ya, Yakuza tetap ada, tapi mungkin kayak ya kayak orang warga-warga biasa. Tapi kalau selama pakai batik ketemu orang Yakuza, aku belum pernah lihat sih. Kalau itu mungkin. Tapi kalau untuk ya Mas, hmm, kalau untuk di gimana? Hokkaido sendiri tuh ada perkumpulan Hmm, orang Indonesia gitu nggak? kalau di Hokkaido ada, tetap ada. Tapi mungkin aku belum ketemu ya. Ya mungkin masih baru lah, selama masih 6 bulan di sini. Kalau setiap daerah itu, terutama di Jepang, perkumpulan orang-orang Indonesia itu ada, terutama di kota-kota besarnya. Nah, sekarang aku tinggalnya agak di pedesaan, jadi jauh dari kota. Mungkin aku belum ketemu sama perkumpulan-perkumpulan orang Indonesia. Tapi kalau misal aku pas main ke tempat-tempat wisata, ketemu orang-orang Indonesia itu udah sering. Terkait etos kerja Mas, Masnya udah Hmm, bisa beradaptasi belum sama etos kerjanya di sana? Alhamdulillah, mulai sedikit demi sedikit udah bisa adaptasi lah, cara orang Jepang bekerja gimana, terus terutama kayak kecepatannya, kecepatan orang Jepang kalau kerja itu memang bagus. Nah, mungkin awal-awal emang agak susah adaptasi, tapi lambat laun bisa. Di Hokkaido sendiri sekarang musim panas ya. Udah mulai musim panas, Kalau tapi misalnya panas udaranya itu masih dingin. panasan Indonesia atau di Jepang sana?
Kalau di sini tuh kan masih awal memasuki musim panas ya. Tapi kalau Iya. kata senior-seniorku, kan yang udah di sini udah beberapa tahun, kalau musim panas itu tetap panas, malah katanya panas di sini. Karena di sini kalau panas itu nggak ada angin sama sekali. Kalau di Indonesia kan musim panas tuh masih ada angin. Kalau di sini katanya nggak ada angin. Jadi lebih panas ini katanya. Menurut pengalaman Mas, gimana sih budaya kerja di Jepang ini, apa terbilang keras atau gimana gitu? Soalnya saya penasaran. Kalau menurut aku sih budaya kerja di Jepang itu dibilang keras, tapi dalam artian orang Jepang itu profesionalitasnya itu tinggi banget. Misal gini, itu dalam kerja dia mungkin marah-marah dalam artian dia itu profesionalitas di kerja, tapi sehabis kelar kerja itu ya biasa aja, sama kita itu biasa aja, nggak marah-marah kayak tadi. Malah kadang habis marah-marah terus waktu habis kerja kita bercanda ya biasa. Itu sih menurutku yang buat beda antara etos kerja di Jepang sama di Indonesia. Sama ini apa ya, tepat waktu. Kalau orang Jepang itu tepat waktunya nomor 1 pokoknya. Kaget banget gak sih Mas waktu awal-awal kerja itu? Kaget, jujur kaget. Terutama ya itu tadi sih, kayak gimana kerasnya orang Jepang itu pas lagi kerja kok sehabis kerja atau pas istirahat kerja pun itu beda banget gitu loh. Lah tadi aku marah-marah, ini kok ngajak ketawa-ketawa. Itu yang bikin kaget awal-awal masuk kerja. Boleh, tapi mungkin agak beda masalahnya, aku tinggal agak di pedesaan, mungkin kayak bayangan-bayangan orang di Jepang kan kota wah gedung-gedung tinggi. Tapi ya ini view di pedesaan Jepang mungkin agak sama kayak di Indonesia ya. Banyak pohon. Kasih lihat Apa sekarang. Mas, kita juga penasaran. Oke. Bentar ya. Yuk. Pedesaan. Bentar. Agak sama kayak di Indonesia. Oke, cukup. Jiwa. Rohan. Ya, Makasih Mas sama-sama. Sohan. Ya. Melintasi budaya adalah tentang memahami dan menghargai perbedaan, bukan untuk menyamakan, tapi untuk saling mengenal. Dimanapun berada, setiap langkah adalah jembatan menghubungkan identitas, membuka ruang dialog, dan memperkaya cara kita melihat dunia.